ahabba ilaika mimman siwa, yaitu iman itu tiada lain adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada keluarga-keluarga mereka. Maka dari itu hadirin jamaah rahimakumullah, cara kita mencintai Nabi pun harus kita lebih beriman kepada Nabi. Timbul pertanyaan mata, coba orang itu Nabi, coba orang itu perjuangan Nabi. Pernah tidak kita duduk berdua atau berbarengan dengan sahabat-sahabat Nabi? Pernah tidak kita berzihad bersama Nabi? Pernahkah kita berjuang untuk menegakkan agama Islam ini dengan Nabi? Pasti menggahi daripada kita semua tidak pernah. Akan tetapi hebatnya kita tetap menghadirkan rasa cinta kita terhadap Nabi. Tetap kita menghadirkan kerinduan kita terhadap Nabi. Tetap kita menghadirkan sayang kita terhadap Nabi. Maka apabila kita semua yang tidak pernah melihat Nabi akan tetapi tetap menghadirkan cinta, sayang, rindu terhadap Nabi, maka kita sudah timbul besar iman kita terhadap Nabi. Karena menggahi Nabi, ana mushtaqun bi ikhwani, aku merindukan saudara-saudaraku, saudara-saudaraku umat di akhir zaman ini. Malah itu pernah edandai Allah para sahabat, lasta bi ikhwani ya Rasulullah, lain matadu akhir saudara kita ya Rasulullah. Allah Nabi, bal antum ashabi, kalian sahabatku bukan saudaraku. Ternyata lebih dulu Nabi cinta terhadap kita, lebih dulu Nabi rindu terhadap kita, dan lebih dulu Nabi sayang terhadap kita. Bagaimana cara kita membalas daripada cinta Nabi? Maka cintailah Nabi. Apabila Nabi telah sayang sama kita, sayangilah Nabi. Apabila Nabi sudah menimbulkan rindu terhadap kita, maka rindulah terhadap Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, dan memperbanyak selawat-selawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sedikit hikmah. Alhamdulillah kemarin dari Seralalona ada juga yang hari Rabu dan juga ada juga yang hari Kamis kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, yang dimana hikmah daripada sholat sunnah Idul Adha itu adalah cara kita bagaimana berpasrah diri akan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pelajaran yang harus kita ambil pada saat kita melaksanakan prosesi Idul Adha dengan secara berjamaah, kita bertakbir betul-betul akan dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sama halnya kita sudah berpasrah diri akan dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah diri hadirin jamaah Allah, seolah-olah kita sudah mengakui segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wararakum menangis, wararakum sedih, ada yang senang gembira, terharu, memuliakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertakbir pada saat itu. Dan seolah-olah pada saat kita melaksanakan Idul Adha itu nawar ipi poda berpasrah beki akan dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah boleh segera mengamalkan diri dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiruwaradaya mandar mai ku arah akil laku saudara-saudaraku bertakbir akan dari itarumai. Maka dari itu apapun daripada kesalahan madadoh, seolah-olah Idul Adha itu kita datang ke masjid untuk memohon ampun akan dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui atas kebesarannya, mengakui atas kelemahan kita. Maka dari itu hikmah pertama adalah di masih momen Idul Adha ini, mari kita mulai belajar untuk cara berpasrah diri akan dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, berpasrah diri akan dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah suatu keharusan, suatu kewajiban. Kenapa harus kita berpasrah akan dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita